Ancam Jenderal Andika soal keturunan PKI, Egy Sujana mengatakan, saya gugat pakai UU militer. Ada dendam dan lain sebagainya, kita aktivis biasa begitu kan. Nah untuk itu persoalan seriusnya adalah jangan dipikir nggak ada dasar hukum, itu poin penting. Ada dasar hukumnya. Keliru nanti kalau ini tetap dilaksanakan. Saya sebagai presiden TPUA atau ketua umum TPUA, saya pasti gugat nanti. Nggak mungkin nggak gugat. Apakah pakai jalur undang-undang militer nanti kita, ya? Ini termasuk kudeta konstitusional ini. Ini melanggar TAP MPR apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia? Jadi jangan kita mengada-ada, saya orang yang patuh. Komunis Indonesia atau PKI untuk bisa mendaftar menjadi anggota TNI. Komnas HAM juga mendukung sepenuhnya dan mendorong supaya kebijakan tersebut bisa diimplementasikan sesegera mungkin. Yang lain, kebijakan tersebut adalah bagian atau kemudian implementasi nyata dari pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia, khususnya hak untuk bebas dari stigma dan diskriminasi. Komnas HAM mendorong supaya kebijakan yang sama itu juga bisa diimplementasikan di kementerian, lembaga, atau instansi lain yang mungkin masih menerapkan cara pandang yang serupa atau mekanisme serupa, sehingga setiap orang lepas dari latar belakang agama, suku, ras, kemudian latar belakang orang tua atau keturunan, dan jadi persyaratan-persyaratan ini, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Andika itu adalah kelayakan yang biasa. Yang sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu. Ya, TNI seperti itulah TNI. Gitu. Jadi tidak ada yang aneh. Gitu. Hanya yang menjadi aneh adalah rapat yang dilakukan oleh Panglima TNI bocor keluar sehingga orang berinterpretasinya lain. Nah, yang dilakukan terobosan yang dilakukan oleh Panglima TNI ini memotong itu gitu, dan saya kira ini keputusan yang luar biasa, karena banyak hal ya. Pertama memutus mata rantai dendam lama. PKI itu sudah berapa puluh tahun yang lalu kan dari. Sebuah video yang memperlihatkan Ketua Umum TPUA Egy Sujana menanggapi pernyataan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa soal keturunan PKI boleh menjadi prajurit viral di media sosial. Video Egy Sujana tanggapi pernyataan Jenderal Andika soal keturunan PKI boleh menjadi prajurit TNI itu viral usai diunggah pengguna Twitter Lelaki Sunyi. Dalam narasi ceritanya, netizen itu mengutip ulang pernyataan Egy Sujana dalam video tersebut, di mana jika sampai keturunan PKI bisa menjadi prajurit TNI, maka Egy akan menggugat Jenderal Andika Perkasa lewat jalur UU militer. Kalau sampai diperbolehkan anak PKI bisa menjadi prajurit TNI, Prof. Egy Sujana TPUA akan menggugat Jenderal Andika Perkasa melalui jalur UU militer. Demikian jet netizen Lelaki Sunyi. Dilihat dari video itu, tampak awalnya Egy Sujana menegaskan adanya dasar hukum yang tidak membolehkan keturunan PKI menjadi prajurit TNI. Jangan dipikir gak ada dasar hukum. Ada dasar hukumnya, keliru nanti. Demikian ujar Egy Sujana, yang dalam video itu tampak tengah bersama advokat muslim Ahmad Qazinuddin. Ia pun mengancam jika Jenderal Andika tetap membolehkan keturunan PKI jadi prajurit, maka dirinya pasti akan menggugat Panglima TNI itu. Kalau ini tetap dilaksanakan, saya sebagai Ketua Umum TPUA, saya pasti menggugat nantinya. Demikian tegasnya. Menurut Egy, ia akan menggugat Andika Perkasa ke ranah hukum dengan memakai jalur undang-undang militer. Pasalnya, kata Egy Sujana, pernyataan Jenderal Andika yang membolehkan keturunan PKI menjadi prajurit TNI sudah termasuk kudeta konstitusional. Apakah pakai jalur undang-undang militer ini termasuk kudeta konstitusional ini? Termasuk betul-betul makar secara konstitusi. Uang undang-undangnya ada, dasar hukumnya ada. Kok dibilang nggak ada? Demikian ujarnya. Sementara itu, menyikapi kebijakan terbaru Jenderal Andika Perkasa, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM RI menyambut baik dan mendukung langkah mantan Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD itu. Komnas HAM sangat mengapresiasi yang tidak lagi membatasi anak keturunan ex-PKI dalam rekrutmen TNI. Demikian kata Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik saat dihubungi di Jakarta. Menurut Taufan Damanik, membatasi keturunan untuk menjadi anggota TNI melanggar aturan hukum
dan konstitusi. Konstitusi mengatur secara tegas bahwa setiap orang punya hak yang sama dan tidak boleh diperlakukan diskriminatif. Langkah Panglima TNI, kata dia, mengacu pada ketetapan TAP MPRS 25 1966, yakni melarang PKI dan ajaran Leninisme dan Marxisme. Artinya bukan anak keturunan PKI yang mungkin sama sekali tidak ada hubungannya dengan ideologi atau partai yang diikuti oleh orang tua, kakek, atau keluarga mereka. Kita kan tidak bisa mengenakan dalam tanda petik dosa warisan kepada anak cucunya, ujar Ketua Komnas. Menurut dia, langkah yang diambil oleh Panglima TNI tersebut mengarah kepada penegakan atau kesetaraan HAM di tanah air. Bahkan hal itu dinilainya sebagai jalan untuk membuka cakrawala atau pandangan baru dari semua pihak. Harapannya tidak ada lagi perspektif yang mengarah pada diskriminasi atau perbedaan. Pada masa Orde Baru, banyak anak keturunan ex-PKI atau yang belum tentu PKI tetapi dituduh PKI. Mereka tidak bisa jadi pegawai negeri sipil atau tidak bisa melanjutkan sekolah. Mereka terhalang mendapatkan hak-hak dasar, misalnya pendidikan, pekerjaan. Itu puluhan tahun terjadi, masa kita ulangi lagi? Demikian ujarnya. Panglima Andika menghapus salah satu syarat, yakni larangan bagi anak dan keturunan yang dahulunya diduga punya keterkaitan dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kebijakan itu dibuat setelah Jenderal Andika melangsungkan rapat dengan jajaran Pusat Panitia Penerimaan Prajurit TNI 2022. Menyikapi kebijakan terbaru, Jenderal Andika Perkasa, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM RI, menyambut baik dan mendukung langkah mantan Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD itu. Komnas HAM sangat mengapresiasi yang tidak lagi membatasi anak keturunan ex-PKI dalam rekrutmen TNI. Demikian kata Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik saat dihubungi di Jakarta. Menurut Taufan Damanik, membatasi keturunan untuk menjadi anggota TNI melanggar aturan hukum dan konstitusi. Konstitusi mengatur secara tegas bahwa setiap orang punya hak sama dan tidak boleh diperlakukan diskriminatif. Langkah Panglima TNI, kata dia, mengacu pada ketetapan atau TAP MPRS 25 tahun 1966, yakni melarang PKI dan ajaran Leninisme serta Marxisme. Artinya bukan anak keturunan PKI yang mungkin sama sekali tidak ada hubungannya dengan ideologi atau partai yang diikuti oleh orang tua, kakek, atau keluarga mereka. Kita kan tidak bisa mengenakan dalam tanda petik dosa warisan kepada anak cucunya, ujar Ketua Komnas HAM. Menurut dia, langkah yang diambil oleh Panglima TNI tersebut mengarah kepada penegakan atau kesetaraan HAM di tanah air. Bahkan hal itu dinilainya sebagai jalan untuk membuka cakrawala atau pandangan baru dari semua pihak. Harapannya tidak ada lagi perspektif yang mengarah pada diskriminasi atau perbedaan. Pada masa Orde Baru, banyak anak keturunan ex-PKI atau yang belum tentu PKI tetapi dituduh PKI. Mereka tidak bisa jadi pegawai negeri sipil atau tidak bisa melanjutkan sekolah. Mereka terhalang mendapatkan hak-hak dasar, misalnya pendidikan, pekerjaan. Itu puluhan tahun terjadi, masa kita ulang lagi? Demikian ujarnya.